Halo teman-teman, perkenalkan saya Andreas, NPM 190840108 dari Program Studi Teknik Informatika semester 5 dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester Object Oriented Software Engineering atau OSE semester 5. Adapun project yang saya buat adalah project berbasis crowd. Saya buat dalam bentuk website yang masih di hosting di lokal. Jadi projectnya adalah demikian. Jadi saya membuat project aplikasi web untuk membuat suatu invoice, di mana arsitektur aplikasi ini memiliki login di sisi klien dan login di sisi admin. Jadi ada klien dan admin gitu, atau user biasa dan admin. Tapi sebelum itu saya nyalakan dulu XAMPP nya. Oke, XAMPP nya atau web servernya sudah berjalan. Sekarang kita coba login sebagai admin. Nah, ini saya sudah masuk sebagai admin. Jadi pada panel admin ini terdapat menu dashboard. Dashboard ini ya, menu utama yang ketika ditemui oleh admin. Ada client list, di mana kita bisa menambahkan klien. Dan fieldnya itu ada tanggal pembuatan atau date create, lalu avatar, gambarnya, lalu klien, siapa namanya, kodenya berapa, statusnya, aktif atau enggak, lalu action. Action di sinilah yang merepresentasikan operasi CRUD-nya. Di sini ada edit, delete, dan view gitu. Ada juga add untuk tambah, add sama dengan simpan gitu ya. Lalu ada juga menu invoice. Invoice ini untuk mencetak tagihan seperti itu, dan didapat dari data-data dari klien, dari service listnya juga, baru kita bisa mencetak invoice. Jadi semuanya harus lengkap baru kita bisa mencetak invoice. Nah, untuk service list ini adalah semacam, jadi ini konsepnya itu semacam layanan jasa perbaikan komputer ya, dimana website ini atau company ini menyediakan jasa software seperti install ulang. Berikut ada deskripsinya, harganya, statusnya. Nah, di sini juga ada operasi CRUD untuk edit dan hapus, lalu membuat baru, create new, dan bisa next kalau recordnya lebih dari 3 ya, atau banyak gitu yang harus next gitu. Ini karena masih sedikit, jadi belum bisa next. Lalu user list. Nah, di sini kita sebagai admin bisa menambahkan user yang bisa login pada sisi klien nanti, sisi petugas. Ini yang sudah ditambahkan ya. Lalu settings. Ini setting berisi sistem informasinya, nama sistemnya apa misalnya gitu, gambarnya, backgroundnya, dan segala macam. Tapi pada intinya kita bisa menambahkan klien. Misalnya kita tambahkan namanya Dina Utami Ayu, lalu gendernya female, perempuan ya, lalu tanggal lahir, date of birth, kita buat tanggal berapa ya, tahun dulu, kita cari tahun, kita cari tahunnya di agak susah nih ya, asal aja ya. Oke. Lalu kontak ini nomor HP asal aja, sembarang. Lalu address, alamat, Jalan Kenangan nomor 09 misalnya, Gang Gereja. Oke. Email
Dina Ayu Utami @gmail.com. Lalu choose file. Ini kita masukin foto ya. Jadi fotonya asal aja dulu ya. Pakai foto apa ya? Ya asal aja itu. Jadi saya save, saya simpan. Data ini akan masuk pada database yang bernama client list kalau nggak salah. Bukan di client meta. Nah ini dia, Dina Utami Ayu ya. Dia masuk ke sini. Users bukan di sini ya, ini dia masuk di sini seperti tadi, jalan kenangan, ini emailnya sekian gender. Oke, dia masuk di situ. Lalu kita misal mau edit datanya jadi Dina jadi Dinar. Kita mengubahnya juga pada database kan, kita reload, apakah berubah, Dinanya jadi Dinar. Nah ini sudah berubah ya, Dinar. Oke, selanjutnya kita ke client, ke invoice. Invoice bisa dioperasikan ketika ini sudah berisi ya. Jadi ini juga misalnya mau ditambahin juga boleh, nama jasanya misalnya jasa perbaikan motherboard. Deskripsinya perbaikan hardware. Price saya buat 2 juta ya. 2 juta, status aktif ya, saya save. Nah dia sudah masuk ya, baik event laptop. Jadi dia masuk di tabel service list. Nah ini perbaikan motherboard, jadi dia sudah masuk. Ini juga bisa diedit, editnya di sini. Saya perbaikan motherboard, kita ganti ini perbaikan hardware menjadi perbaikan laptop, perbaikan laptop. Di sini apakah berubah? Iya, perbaikan laptop ya, sudah berubah dia. Oke, sekarang kita ke user list. Kita bisa menambahkan, jadi kita di sisi admin kita bisa menambahkan jumlah user yang bisa masuk gitu. Jadi di sini saya sudah tambahkan nama saya sendiri. Jadi username-nya saya nanti akan login menggunakan ini, petugas 1 staff. Tapi kita coba buat invoice lalu mencetaknya. Add new invoice, kita coba list client, kita masukkan nama Dinar tadi, Dinar. Kita pilih servisnya, misalnya dia perbaikan motherboard. Kita add to list, sudah masuk 2 juta. Kita coba lagi, dia misalnya ingin install ulang juga, add to list. Nah jadi dia auto calculate, ini menghitung otomatis. Jadi 2.070.000 nih. Jadi kita mencetak faktur untuk dia. Nah, kita bisa remarks atau kasih tanda Andreas Incorporate. Jadi kita bisa save, sudah jadi. Payment statusnya pending alias belum. Nah ini juga bisa kita print, kita jadikan semacam file report atau PDF yang nanti akan menjadi, konsepnya itu seperti faktur atau invoice tagihan. Kita coba klik print. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi ini bisa dicetak, bisa connect ke printer juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Semua data tadi tercetak di invoice ini yang kita input. Oke, kita cancel, kita kembali lagi. Jadi tadi sudah mencetak. Nah, begitu kira-kira hak akses dari sisi admin. Jadi dia bisa menambahkan klien, menambahkan nama service, list service-nya, menambahkan user.
hingga mencetak invoice. Nah, ini kan dari sisi administrator. Lalu di sisi klien atau dari user di bawah admin, levelnya di bawah admin. Jadi saya coba pakai atau saya tambahkan user baru saja. Misalnya kita buat namanya Andre ya, last name Andre, username-nya saya buat Andre22. Nanti kita akan login menggunakan ini, passwordnya 123456. Oke, lalu kita coba staff untuk user tipe ya. Untuk fotonya kita coba ambil asal aja ya, tidak ada foto profil orang nih, ini aja kita save. Nah, ini oke, never. Nah, kita akan coba login menggunakan ini Andre22 dengan password yang tadi. Kita logout dulu, login as client Andre22. Kita masukin passwordnya 123456. Kita coba masukkan password yang salah dulu, apakah muncul error. Nah, kalau salah passwordnya dia akan menampilkan pesan seperti ini, incorrect code or password. Jadi kita coba masukkan yang benar, 123456. Kita coba sign in. Oh, tidak bisa, kenapa dia? Andre. Oh, dia bisa. Ternyata dia harus login seperti itu. Nah, untuk hak akses petugas atau staff, dia hanya bisa menambahkan list klien dan mencetak invoice saja. Dia tidak punya hak untuk maintenance seperti tadi, seperti yang admin lakukan. Oke, mungkin itu saja project sederhana dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.